Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejuta Hikmah, tempat di mana kita berbagi inspirasi, pengetahuan, dan kisah penuh makna. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai hikmah kehidupan yang bisa memperkaya jiwa dan menambah wawasan. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari bersama menemukan sejuta hikmah di sepelangkah kehidupan. Selamat menyaksikan. Siti Maryam, sosok wanita suci yang kisah hidupnya begitu menggetarkan hati. Ia adalah ibu dari Nabi Isa, wanita pilihan yang diberkahi oleh Allah. Namun, bagaimana akhir hidupnya? Apakah ia meninggal dengan tenang atau menghadapi cobaan berat di akhir hayatnya? Temukan jawabannya dalam video ini. Siti Maryam bukanlah wanita biasa. Ia berasal dari keturunan yang sangat mulia, yaitu keluarga Imran, yang disebutkan langsung dalam Al-Quran sebagai keluarga yang diberkahi. Ibunya, Hannah, adalah seorang wanita yang saleha dan berdoa dengan penuh harapan agar dikaruniai seorang anak yang bisa berkhidmat kepada Allah. Ketika Hannah akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan, ia pun menyerahkan putrinya kepada Allah. Meskipun awalnya berharap memiliki anak laki-laki untuk dijadikan pelayan di Baitul Maqdis, Hannah tetap menerima ketetapan Allah dan menamai putrinya Maryam, yang berarti wanita yang mengabdi kepada Tuhan. Sejak kecil, Maryam sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh ketakwaan, berada di bawah asuhan dan bimbingan langsung Nabi Zakaria, seorang nabi yang sangat dihormati. Maryam tinggal di mihrab, tempat ibadah, dan menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Keistimewaan Maryam semakin terlihat ketika Allah memberikan karunia berupa rezeki yang datang langsung kepadanya. Dalam Al-Quran Surah Ali Imran, disebutkan bahwa setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab, ia mendapati Maryam telah memiliki makanan, padahal tidak ada yang mengantarnya. Ketika ditanya dari mana makanan itu berasal, Maryam menjawab, "Ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Peristiwa ini menunjukkan betapa dekatnya Maryam dengan Allah. Ia bukan hanya seorang wanita yang taat beribadah, tetapi juga seorang yang telah dipilih oleh Allah untuk menerima karunia luar biasa. Allah bahkan mengabadikan kemuliaannya dalam surah Ali Imran ayat 42. "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu atas semua wanita di seluruh dunia." Maryam adalah simbol wanita yang suci, bertakwa, dan penuh keteguhan. Namun, ujian besar menantinya ketika malaikat Jibril datang membawa ngubah seluruh hidupnya, bahwa ia akan mengandung seorang anak suci, Nabi Isa, meskipun ia tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Setelah mendengar kabar dari malaikat Jibril bahwa ia akan mengandung seorang anak tanpa melalui proses pernikahan, Maryam merasa cemas dan bingung. Ia tahu bahwa kabar tersebut akan membawa fitnah besar dari kaumnya, yang pasti akan mempertanyakan kesucian dan kehormatannya. Namun Allah memberikan kekuatan dan ketenangan hati kepada Maryam untuk menerima takdirnya. Ketika Maryam mulai merasakan tanda-tanda kehamilan, ia memilih untuk pergi menjauh dari kaumnya untuk menghindari pertanyaan dan fitnah. Maryam bersembunyi ke sebuah tempat yang jauh, yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu sebuah lembah yang sepi dan tenang. Di sanalah ia melahirkan Nabi Isa. Saat melahirkan, Maryam mengalami kesulitan dan rasa sakit yang luar biasa. Dalam surah Maryam Jam, Allah berfirman bahwa ketika Maryam melahirkan, ia merasa sangat lemah dan merasa seakan-akan mati karena kesedihan dan kesulitan itu. Ia berkata, "Alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini dan menjadi sesuatu yang tidak berarti." Namun Allah menghiburnya. Malaikat Jibril datang memberikan petunjuk dan ketenangan, serta memerintahkan agar Maryam mengguncang pohon kurma di dekatnya. Maka seketika itu juga, pohon kurma tersebut menggugurkan buahnya, dan air dari mata air yang segar mengalir di dekatnya. Allah memberikan Maryam rezeki untuk menyusui dan menguatkannya. Di saat itu, Allah juga memerintahkan Maryam untuk tidak berbicara dengan siapapun, dan untuk menunjuk Nabi Isa jika ada yang bertanya mengenai anaknya. Ketika Maryam kembali ke kaumnya, mereka pun sangat terkejut dan mulai mencelanya. Mereka langsung bertanya dengan nada keras, "Wahai Maryam, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu bukanlah seorang perempuan yang tidak bermoral." Namun,
Maryam tetap diam dan mengikuti petunjuk Allah. Ia hanya menunjuk kepada bayi yang sedang digendongnya. Dan dengan mukjizat Allah, Nabi Isa yang masih bayi berbicara, membela ibunya dan berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, serta menyuruhku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup." Kejadian luar biasa ini membuat kaum Maryam terdiam dan tercengang, karena mereka tahu bahwa ini adalah mukjizat dari Allah. Nabi Isa, yang sejak lahir telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan, menjadi bukti bahwa Maryam adalah wanita yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh Allah. Setelah kejadian ini, Maryam kembali menjalani hidupnya dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Ia membesarkan Nabi Isa dengan penuh kasih sayang dan perhatian, mengajarinya tentang ketauhidan dan ajaran-ajaran Allah. Ia tahu bahwa anak yang dilahirkannya ini memiliki peran besar dalam sejarah umat manusia. Isa akan menjadi seorang nabi yang akan mengajarkan kebenaran dan membimbing umat manusia ke jalan Allah yang lurus. Namun, meski diberkahi dengan mukjizat dan kebaikan, kehidupan Maryam tak lepas dari ujian. Ia tetap menjadi sasaran cibiran dan fitnah dari sebagian orang yang tidak memahami kebenaran. Maryam, yang selalu berada dalam kesendirian dan ketekunan beribadah, menjadi sosok yang sangat kuat dalam menghadapi ujian hidup, selalu berserah diri kepada Allah. Meskipun Nabi Isa tumbuh menjadi seorang nabi yang sangat dihormati, perjalanan hidup Maryam bukanlah tanpa tantangan. Ia harus menghadapinya dengan penuh sabar, menjaga kehormatan dan kesuciannya di mata Allah. Setelah peran besar yang dijalani Siti Maryam dalam membesarkan Nabi Isa, kisah hidupnya memasuki babak akhir yang penuh ketenangan dan kehormatan. Namun, meskipun banyak riwayat tentang kehidupan Siti Maryam yang sangat dihormati ini, tidak banyak yang secara rinci menjelaskan tentang bagaimana akhir hidupnya. Hal ini karena informasi tentang akhir hidup Maryam tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi ada beberapa tafsir dan riwayat yang menggambarkan berbagai kemungkinan mengenai bagaimana ia mengakhiri kehidupannya di dunia. Dalam Islam, Siti Maryam adalah wanita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu dari seorang nabi. Ia adalah simbol kesucian, kesabaran, dan keimanan yang teguh. Allah memuliakan Maryam dengan menyebutnya dalam Al-Quran, terutama dalam surah Maryam dan surah Ali Imran. Salah satu ayat yang terkenal adalah ketika Allah menyatakan bahwa Maryam adalah wanita yang disucikan, dan bahwa Allah telah memilihnya dan membersihkannya dari segala kekurangan. Maryam adalah satu-satunya wanita yang namanya disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran, yang menunjukkan betapa tingginya kedudukannya di sisi Allah. Namun, bagaimana dengan akhir hidupnya? Ada beberapa pandangan yang beredar tentang bagaimana Maryam meninggal dunia, meskipun tidak ada riwayat yang pasti. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Siti Maryam hidup cukup lama setelah kelahiran Nabi Isa, dan ia mungkin wafat di suatu tempat dekat dengan Baitul Maqdis, yaitu Yerusalem. Pandangan ulama tentang wafatnya Siti Maryam. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Siti Maryam wafat dalam keadaan penuh kesucian dan iman. Dalam banyak riwayat, tidak disebutkan secara spesifik tentang penderitaan atau cobaan besar yang ia hadapi sebelum meninggal. Namun, ia tetap dikenal sebagai wanita yang selalu berserah diri kepada Allah, menjaga dirinya dalam kesucian dan ketakwaan. Menurut beberapa riwayat, Maryam wafat dalam keadaan tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang menghormatinya, dan mungkin juga dengan kehadiran Nabi Isa, meskipun Isa pada saat itu mungkin sudah diangkat oleh Allah ke langit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Maryam telah melalui banyak ujian dalam hidupnya, akhir hidupnya adalah penutup yang penuh kedamaian dan penghormatan. Selain itu, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa Siti Maryam mengalami mukjizat yang luar biasa di akhir hidupnya. Beberapa riwayat mengatakan bahwa sebelum wafat, Maryam mengalami kejadian yang menakjubkan, seperti suatu bentuk pengangkatan atau perjalanan spiritual yang mempertemukannya dengan Allah. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa Maryam diangkat ke langit mirip dengan kisah Nabi Isa yang diangkat oleh Allah dan tidak mengalami kematian biasa. Namun, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai bagaimana akhir hidup Maryam, yang pasti adalah bahwa ia adalah sosok yang sangat dimuliakan dan dijaga oleh Allah hingga akhir hidupnya. Seperti halnya Nabi Isa yang diangkat oleh Allah ke langit, Siti Maryam diyakini telah diberi penghormatan yang sangat tinggi dengan cara yang penuh kemuliaan.
Akhir hidup Siti Maryam, meskipun tidak diceritakan secara rinci dalam Al-Quran, tetap mencerminkan sosok wanita yang sangat dekat dengan Allah. Maryam adalah simbol dari seorang ibu yang suci, penuh kasih sayang, dan tak kenal lelah dalam beribadah kepada Tuhan. Hidupnya diwarnai dengan ujian yang berat, namun ia berhasil menghadapinya dengan penuh kesabaran dan keteguhan iman. Bahkan ketika menghadapi fitnah dan cemoohan, ia tidak pernah menyimpang dari jalan Allah. Siti Maryam adalah contoh yang sempurna bagi setiap ibu, wanita, dan umat Islam pada umumnya, tentang bagaimana menjalani kehidupan yang penuh dengan ketakwaan, kebersihan hati, dan kepasrahan total kepada kehendak Allah. Hingga kini, namanya terus dikenang dan dihormati di seluruh dunia, bukan hanya karena ia ibu dari Nabi Isa, tetapi karena keteladanan hidupnya yang penuh keberkahan dan kemuliaan. Meskipun cerita tentang akhir hidup Maryam mungkin tetap menjadi misteri bagi kita, satu hal yang pasti adalah bahwa ia meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat manusia. Kisah hidupnya mengajarkan kita tentang ketulusan, pengabdian, dan kesabaran yang tak tergoyahkan. Semoga kita semua dapat meneladani sifat-sifat mulia dari Siti Maryam dan mengikuti jejaknya dalam menjaga kesucian hati serta keteguhan iman kita kepada Allah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak kisah-kisah Islami yang penuh hikmah. Sampai jumpa di video selanjutnya.